Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa menit kemudian, Agam yang sudah tersadar dari pingsannya, kini terbangun dengan keadaan yang sudah memakai pakaian pasien. Tidak perlu bertanya siapa yang sudah membantu memakainya, karena yang ada di otaknya kini keadaan baby dan juga Twin. Di mana baby? Bagaimana keadaan baby dan Twin? Tanya Agam sambil turun dari atas ranjang saat melihat Det Dava yang berdiri tidak jauh darinya. Kau jangan khawatir, baby dan Twin baik-baik saja, jawab Dava dengan datar, lalu menghela nafasnya dengan kasar. Aku ingin melihat mereka. Agam berjalan hendak keluar dari kamar rawat tersebut. Twin ada di ruang NICU dan baby masih beristirahat di ruangannya. Dava berjalan melewati menantunya karena ingin menunjukkan di mana ruang rawat putrinya. Dan Agam pun bergegas menyusul langkah ayah mertuanya karena ingin segera melihat baby, baru kemudian melihat keadaan Twin. Baby? Agam berjalan mendekat dan langsung memeluk istrinya yang tengah berbaring di atas ranjang. Baby membalas pelukan suaminya, suami yang sejak tadi dicari dan ditunggunya. Kau jahat, kau tidak menemani aku. Ia menangis karena merasa bahagia dan juga kesal secara bersamaan. Bahagia karena kini dia sudah berhasil melahirkan Twin, dan kesal karena suaminya tidak mendampingi di saat melahirkan bayi perempuan mereka. Maafkan aku tadi. Suamimu itu pingsan karena dia kedinginan. Bagaimana tidak dingin kalau datang kemari hanya mengenakan handuk, sahut Luna dengan mencibir. Dia sengaja melakukan itu karena merasa kesal pada Agam yang pingsan dan berakibat pada tangannya yang luka-luka karena dicakar oleh baby saat menemani putrinya melahirkan. Setelah sempat diomeli oleh Mam Luna yang terkenal cerewet dan suka seenaknya berbicara, Agam memilih keluar dari ruang rawat baby untuk melihat Twin yang dirawat di ruang NICU. Dengan ditemani oleh perawat, Agam masuk ke ruangan NICU untuk melihat secara langsung kedua bayi kembarnya yang lahir dengan keadaan prematur. Ditatapnya tubuh mungil Twin yang berada di inkubator dengan hati yang bahagia bercampur rasa haru. Matanya tak kuasa untuk berkaca-kaca saat melihat Twin yang lahir dengan selamat, terutama saat melihat bayi laki-lakinya yang sudah membuat Agam lemas tak berdaya, bahkan sampai pingsan. Hey baby boy, sapa Agam dengan tersenyum, lalu matanya menatap pada putrinya. Hey baby girl, Agam berkata dengan kening yang berkerut saat menyadari sesuatu. Kenapa keduanya tidak ada satupun yang mirip denganku atau baby? Tanya Agam pada dirinya sendiri. Dan perawat yang berada di sebelahnya hanya bisa tersenyum. Mereka masih sangat kecil tuan, jadi wajah mereka belum terlihat mirip ayah atau ibunya. Agam menganggukkan kepalanya, tanda mengerti, lalu bertanya pada perawat tersebut keadaan Twin, dan syukurlah keadaan keduanya baik, meskipun berat badan bayi kembarnya sangat rendah. Oleh karena itu, Twin harus dirawat intensif selama beberapa hari ke depan, atau bisa jadi selama beberapa minggu, tergantung dengan kondisi Twin itu sendiri. Sus, tolong jaga mereka, pinta Agam, setelah mendengar semua penjelasan dari perawat tersebut mengenai kondisi bayi kembarnya. Baik tuan, perawat itu mempersilakan Tuan Agam untuk keluar karena tidak boleh berlama-lama di ruangan NICU yang harus tetap steril. Bagaimana Twin? Tanya baby setelah melihat Agam kembali ke ruangannya. Mereka baik sayang, kau jangan khawatir. Agam tidak menceritakan yang sesungguhnya kalau kedua bayi mereka ada di ruang NICU dan harus dirawat intensif karena berat badannya yang rendah. Karena Det Dava sebelumnya sudah memberitahu untuk tidak mengatakan keadaan Twin pada baby. Aku ingin melihat Twin, bawa mereka pinta baby karena ingin memastikan keadaan bayi kembarnya yang terlahir dengan tubuh yang sangat kecil. Membuat baby merasa khawatir, apalagi dokter yang diminta untuk membawa Twin ke ruangannya belum juga datang. Sayang, nanti kau bisa melihat mereka setelah kau pulih,
Jadi sekarang lebih baik kau beristirahat. Luna yang menjawab keinginan putrinya karena tidak ingin baby terus memaksa untuk melihat Twin pada Agam. Tapi Mam, aku, baby, Luna berkata dengan tegas namun dengan tatapan penuh kasih, hingga membuat baby terdiam dan mau tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Mam Luna. Jaga baby, kami ingin melihat keadaan Twin, ucap Luna setelah melihat putrinya tertidur. Agam menganggukkan kepalanya. Ingat, dijaga. Dava yang sejak tadi diam di ruangan tersebut ikut berkata dengan penuh penekanan. Dia masih kesal pada Agam yang dinilainya tidak bisa menjaga baby hingga harus melahirkan di usia kandungan yang baru 7 bulan. Agam kembali menganggukkan kepalanya tanpa berniat sedikit pun untuk menyahuti perkataan Det Dava dan Mom Luna karena ia tahu kedua mertuanya masih marah kepadanya yang dianggap tidak becus menjaga putri mereka, putri kesayangan dan putri satu-satunya keturunan keluarga Arbeto. Sayang, kau harus cepat pulih dan kau harus kuat. Kita bersama-sama menjaga Twin, ucap Agam sembari mengusap kepala baby dengan penuh kasih sayang. 2 bulan kemudian, diamlah. Baby melepaskan tangan Agam yang sudah menjalar kemana-mana, sedangkan dirinya tengah sibuk menulis naskah cerita yang sempat tertunda karena melahirkan dan menjaga Twin. Ya, menjaga bayi kembarnya yang ternyata harus dirawat di ruang NICU. Dan baru bisa keluar setelah 2 minggu lebih berada di ruangan tersebut, sehingga 2 bulan ini konsentrasinya terkuras habis untuk kedua bayi mereka. Aku menginginkanmu. Agam tidak peduli pada penolakan yang dilakukan baby, karena sudah tidak bisa menahan lagi untuk menyentuh istrinya itu, karena selama 2 bulan ini Agam harus berpuasa, mengingat bagaimana kondisi Twin dan baby yang sibuk mengurus bayi kembar mereka secara langsung. Awalnya Agam tidak keberatan, semua perhatian baby tercurahkan pada Twin. Dia pun merasa bahagia dan bangga. Istrinya yang manja dan masih berusia muda itu begitu bertanggung jawab pada bayi kembar mereka. Tapi semakin lama, Agam merasa semakin tersisihkan dan berujung pada rasa cemburu di hatinya karena perhatian baby semua tertuju pada Twin. Aku sibuk. Baby membalik tubuhnya, menatap kedua mata Agam yang terlihat sudah dipenuhi oleh kabut gairah. Sayang, aku sangat menginginkanmu. Agam menarik tengkuk baby, melumat bibir yang ada di hadapannya dengan sangat menuntut. Adam dan Hawa sudah tidur, jadi kita punya waktu, rayunya setelah melepaskan tautan bibir mereka. Aku belum siap. Baby mendorong dada bidang Agam, lalu berdiri dari tempat duduknya berjalan menuju ranjang. Sampai kapan kau akan siap? Ini sudah 2 bulan, apa kau tidak kasihan padaku? Agam menghela nafasnya dengan kasar, tanpa berniat menyusul baby yang tengah duduk di atas ranjang. Aku tidak tahu, tapi yang jelas aku belum siap. Baby menundukkan kepalanya. Apa yang membuatmu belum siap? Tanya Agam pada akhirnya. Aku takut hamil lagi, jawab baby dengan jujur dan memberanikan diri untuk menatap Agam. Ya ampun baby, kau menolakku selama ini karena takut hamil? Tanya Agam tak percaya. Baby menganggukkan kepalanya, membuat Agam lagi-lagi menghela nafas lalu berjalan mendekati istrinya. Aku akan bermain aman, jadi kau tidak perlu takut. Agam mengusap wajah baby dengan sangat lembut. Dulu kau bilang bermain aman, tapi lihat aku justru hamil dan melahirkan Twin. Gerutu baby dengan bibir mengerucut.